Hai sahabat Diksar Pintar, kali ini kita akan membahas soal UPPPG Pendidikan Profesi Guru Prodi PGSD. Soal nomor 1, Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris. Kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kg. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kg dan menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu membeli beras tambahan sebanyak berapa kilogram? Untuk soal ini, kita menggunakan perbandingan senilai. Jadi, berapa beras yang dibutuhkan untuk 50 hari? Caranya adalah 245 kg beras per X sama dengan 7 hari per 50 hari. Kita silangkan dan kalikan, hasilnya 1750 kilo. Berhubung Bu Yuni sudah mempunyai 150 kilo, jadi sisa yang dibutuhkan adalah 1600 kg. Soal nomor 2, dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Ahmad menggunakan tali dan katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad dan Amir sama besar, juga memiliki berat yang sama yaitu 2 kg, serta kedalaman sumur sama yaitu 12 meter, pernyataan yang benar untuk kasus di atas adalah A. Ahmad dan Amir memiliki gaya yang berbeda. B. Keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. C. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir. D. Gaya yang digunakan Amir lebih besar. E. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil dari Amir. Jawabannya adalah B. Karena keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Perbedaan antara benda yang ditarik dengan katrol maupun langsung adalah arah gayanya saja. Soal nomor 3. Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya yaitu A. Sikap kolaboratif memanfaatkan jaringan informasi berbagai pihak. B. Sikap kemandirian mengembangkan potensi dalam negeri. C. Sikap terbuka memanfaatkan forum kerjasama internasional. D. Sikap mencintai produk dalam negeri. E. Sikap terbuka terhadap budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai panduan nilai, norma, tradisi, dan Pancasila. Jawabannya adalah E. Karena opsi A termasuk bidang informasi komunikasi, opsi B bidang ekonomi, opsi C bidang ekonomi politik, dan opsi D adalah bidang ekonomi. Soal nomor 4. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan perkembangan iptek, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21 yaitu A. Menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai siswa. B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi HOTS. C. Menganalisis kekuatan dan kelemahan model pembelajaran. D. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. E. Menerapkan aplikasi untuk program semester. Jawabannya adalah B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi HOTS. Tupoksi guru sesuai tuntutan abad 21 yaitu merancang, mengembangkan pembelajaran, dan menilai secara manual dan digital, serta mengembangkan keterampilan HOTS dan 4C pada siswa. Soal nomor 5. Guru akan melakukan PTK dengan menggunakan tahapan penelitian menurut Kemis dan McTaggart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan A. Sebelum pelaksanaan tindakan. B. Sesudah tahapan refleksi. C. Setelah dilakukan perencanaan. D. Bersamaan dengan tindakan penelitian. E. Setelah pelaksanaan tindakan. Jawabannya adalah E. Setelah pelaksanaan tindakan. Karena tahapan siklus Kemis dan McTaggart yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Soal nomor 6. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut?
A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa dengan orang tuanya. E. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Jawabannya adalah C. Karena procrastination itu berarti sering menunda pekerjaan. Jadi perlu dilakukan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Soal nomor 7. Bu Siti mengajar di kelas 4 SD. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswa yang rendah. Siswa tidak antusias membaca dan lebih memilih aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat baca siswa adalah A. Menggunakan buku cerita bergambar. B. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenangi, dan membuat sinopsis hasil bacaan. C. Menjelaskan pentingnya membaca. D. Menyediakan pojok baca dengan buku-buku yang menarik. E. Penugasan membaca 15 menit di awal pembelajaran. Jawabannya adalah C. Yang kurang berkaitan yaitu menjelaskan pentingnya membaca. Soal nomor 8. Rudi ingin mengecat dinding kamar bagian dalam berukuran 5 x 4 meter dengan tinggi 3 meter. Pada salah satu dinding terdapat pintu berukuran 1 x 2 meter dan jendela 50 x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka cat yang dibutuhkan sebanyak berapa kilogram? Untuk mengukur berapa luas dinding yang akan dicat, yaitu luas dinding total dikurangi luas pintu dan luas jendela. Luas dinding total diperoleh dengan cara keliling dikalikan dengan tinggi dinding. Kemudian hasilnya adalah 51,5. Karena setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka 51,5 dibagi dengan 6 kilo. Jadi hasilnya adalah 8,5 kg. Minimal cat yang dibeli yaitu 9 kg. Soal nomor 9. Seorang guru kelas 4 semester Gasal menuliskan indikator muatan PPKN 4.4.1, yaitu menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dipilih guru adalah A. Video rumah adat, tarian adat, alat musik, pakaian adat, dan senjata tradisional. B. Narasumber daerah sekitar yang menguasai budaya lokal. C. Mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. D. Mendatangi rumah adat yang di dalamnya ada alat musik, pakaian adat, dan senjata tradisional. E. Memainkan media angklung sesuai irama. Jawabannya adalah E. Karena KKO pada soal yaitu menyajikan. Opsi A, B, dan D yaitu pengetahuan, sedangkan opsi E yaitu keterampilan melakukan. Soal nomor 10. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Psikis memiliki dua level yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk dan mengubah kepribadian. Dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori A. Etologi, B. Behavioristik, C. Psikoanalisis, D. Humanisme, E. Kognitif. Jawabannya adalah C. Psikoanalisis. Teori psikoanalisis dikemukakan Sigmund Freud bahwa kepribadian dipengaruhi 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah sahabat Diser Pintar, itu tadi pembahasan UPPPG kita kali ini. Salam sukses dan selamat belajar.